Halo, selamat datang kembali di channel Al Teknisi. Jangan lupa like dan subscribe dan share, untuk komentar silahkan tombol kolom komentar bagian bawah, dan untuk menonton uploadan video baru dari Al Teknisi silahkan tombol lonceng sampai berdering, dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Al Teknisi. Di sini saya mau pasang trafo yang kemarin di video saya yang kemarin mau ganti trafo ya. Ini soalnya baru datang, beli online. Di sini yang saya bakat bukan masalah radio ini ya, tapi yang saya bakat ini masalah pemasangan trafo ini ya. Ini nilainya 200 mA. Nol ya, bukan situ. Kalau situ seperti ini, ada 3 kabel, yang tengah situ, terus yang ini tegangan, keduanya ini nilainya sama ya, yang ini AC atau AV ya, seperti itu. Di sini tegangan listriknya ada ukuran 0, 110, langsung 220 ya, 3 titik pin ini. Terus bagian depannya ini 0, terus 3 volt 4,5, 6 volt 7,5, 9 volt 12 ya. Ini saya bakas masalah pemasangan trafo ya. Banyak sekali cara pasang input dari trafo, mulai dari pemasangan trafo yang standar sampai modif, bisa modif 2 trafo. Yang intinya itu menyara ya, menyara. Oke, saya jelaskan ya. Di sini juga saya siapkan beberapa gambar yang sudah saya gambar seperti ini ya. Bentar. Seperti ini. Ini kalau pemasangan biasanya itu seperti standarnya ya, adaptor seperti itu, menggunakan dioda 4 dioda seperti ini. Nah, seperti ini input dari AC, dari listrik ya, tegangan listrik. Terus outputnya di sini kalau seperti trafo ini ya 0, dari 0 ya, di sini 0. Terus seumpama radio ini menggunakan 2 baterai, berarti di sini terukur 3 volt ya. Lihat ini 3 volt DC, berarti 3 volt. Kita ambil tegangan 3 volt ini ya, seperti ini. Ini sebagai contoh saya jelaskan untuk pemula ya. Ini mungkin Anda mau merakit power atau amplifier ya, power amplifier, atau untuk mengganti trafo standar untuk radio, atau seperti kayak gini ya, untuk TV. Ini juga menggunakan trafo, banyak ya. Oke, saya lanjutkan ya cara pemasangannya, mulai dari 0, bisa juga 3 volt, 4,5,
6 volt, terus 7,5, 9 volt, 12. Seperti ini ya. Berarti yang kita ambil untuk radio caranya seperti ini ya. Ini 0, terus ini kan ada 4 dioda. Yang satu ini kan logo positif, yang satunya itu logo negatif. Jadi kita sambung seperti ini. Terus menuju pada kapasitor ya. Ini kapasitor. Kapasitor ya. Ini positif, yang satunya negatif. Seumpama di sini yang keluar outputnya 3 volt, berarti di sini kapasitor ini harus lebih dari tegangan output trafo ini ya. Bisa kita gunakan kapasitor 6 volt atau 12 volt, dan untuk biasanya itu tegangan standar mikronya 2200 mikro biasanya ya, standarnya seperti itu. Terus cara nyambungnya, yang bagian negatif kita sambung ke negatif seperti ini. Terus yang dari ini, dari 0 ini masuk ke sini, masuk sini ya. Terus 3 voltnya ini masuk sini seperti ini gambarnya ya. Nah, yang ini dari kapasitor ini langsung menuju pada radio keduanya ini. Jadi seperti ini ya. Ini positif dan satunya negatif. Seperti ini. Ini contoh apabila kita membuat rangkaian seperti adapter ya. Bisa kita gunakan semua tegangan ini menggunakan rotary potensio ya. Bentuknya itu bulat. Terus ada berapa kaki ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaki ya. Seperti ini. 8 kaki. Terus yang satunya ini masuk sini. Ini masuk ini semua. Sampai 12 ini ya. Terus biasanya itu ada kayak gini. Kalau dilihat dari belakangnya ini seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Ini sebagai contoh aja ya. Ada 2 pin. Ada 2 pin ya, seperti ini. Ini 3 volt, 4,5, 6 volt, 7,5, 9, 12. Nah, yang 3 volt ini dari trafo ya. Terus ini outnya. Biasanya ini satu grup sama ini. Outnya ini dari potensialnya, rotarinya ini outnya ada 1 pin. Terus yang satunya ini satu grup dengan yang ini. Seperti itu. Jelas ya. Ini gambaran biasanya ada di adaptor ya. Ini jalur standar. Seperti ini ya. Terus saya jelaskan lagi seumpama menggunakan situ ya. Ini yang kedua. Terus ada lagi trafo, biasanya itu trafo 10 ampere ke atas ya. Outputnya ini ada yang seperti ini. Ini contoh seumpama 10 ampere ya.
ampere besar ya, besar. Biasanya itu inputnya dari tegangan listrik ada yang nilainya seperti ini. Ini cara menyambungnya seperti ini. 110 volt ini kan ada dua. Ini langsung disambung sama ini. 110 sama 0 disambung jadi satu menggunakan kabel atau tembaga. Terus yang satunya ini masuk listrik netral. Terus yang satunya ini masuk ke bagian tegangan satunya, listrik satunya. Seperti ini. Kalau ada trafo yang menggunakan seperti ini ya. Terus seumpama situ ini kita jadikan satu kapasitor ya. Seumpama yang dibutuhkan seperti ini, tegangan 3 volt. Seumpama 3 volt, di sini 3 volt. Cara nyambungnya 3 volt ini masuk ke dioda 1. Terus 3 volt lagi masuk ke dioda satunya. Seperti ini. Ini akhirnya terbentuk menyala pada tegangan positif ya. Kita sambungkan positif seperti ini. Terus yang situ ini kita sambung langsung ke negatif. Terus yang satunya ini output. Nah, seperti ini. Seumpama ini 3 volt, biasanya kalau keluar kita jadikan jadi satu ini bisa keluar 4 volt atau 7,5 volt ya. Untuk outnya ini dari kapasitor ini. Jadi di sini kita siapkan 12 volt, kapasitor 12 volt, mikronya sama 2200 mikro. Seperti ini. Ini cara menyambung seumpama trafo itu untuk tegangan baterai biasa ya. Tegangan baterai. Seumpama kita ambil satu ya, seperti ini tidak kita pakai, kita sambung langsung sini. Ini berarti mengarah dari sini, ini langsung ya sini, langsung menuju sini. Ini menggunakan dioda seperti ini. Ini situ lewat sini, ini tidak kita pakai, kita ambil satu, terus positifnya sama. Biasanya keluar tegangan di sini tidak bisa maksimal 3 volt ya. Mungkin keluar 2,6 atau 7 volt biasanya. Tidak bisa maksimal seumpama ada beban ini. Kalau diukur tanpa beban biasanya tetap maksimal 3 volt. Kalau ada beban ini kurang. Seperti itu ya. Sudah jelas ya. Terus saya jelaskan lagi. Ada beberapa macam dioda ya. Jenis dioda itu banyak ya. Namanya dioda itu ada dioda Zener atau dioda kaca. Terus bridge dioda. Ada juga kiprok seperti itu. Bentuknya itu ada aluminiumnya bagian bawah itu untuk pendingin. Terus yang ini, yang seperti ini biasanya besar ya, ukurannya besar sekian ya. Ada yang panjang, ada yang 4 persegi 4 ya, persegi 4 ini seperti ini.
Terus yang ini sisir, beda bertiga sisir. Yang ini biasanya ada kakinya 4 kaki seperti ini. Terus di sini ada simbolnya. Kalau sisir seperti ini juga ada simbolnya. Ini menunjukkan ada simbol positif. Terus yang satunya negatif. Ini input seperti ini ya. Ini macam-macam jenis dioda ya. Yang paling besar itu ukuran ampernya itu biasanya julukannya gibrok ya. Seperti ini. Kalau menggunakan seperti ini sama saja seperti yang pertama ya, jenis yang pertama. Cuma jenis dioda seperti ini itu ampernya lebih besar dari dioda yang biasa. Tapi ya tergantung kapasitasnya. Dan untuk yang jenis seperti ini, sisir ini sama ya, sama ini 0, terus ini 3 volt, ini lawannya ambil dari tengah ya, terus yang satunya juga ambil dari tengah sini, terus ini out ke kapasitor, terus negatifnya juga out ke kapasitor seperti ini ya. Paham ya? Ini kapasitor harus di atas, voltnya itu harus di atas sini ya. Trafonya itu ya, harus nilainya harus lebih besar. Jangan di bawah volt ya, bisa meletus nih kapasitornya ini. Terus ada lagi yang perlu saya jelaskan. Bentar ya. Jenis seumpama untuk amplifier ya, menggunakan kapasitor 2 ya, seperti ini. Jelas ya. Nah, ini sama input output dari trafo ya. Dan untuk jenis seperti ini seumpama 0 kita jadikan untuk amplifier biasa ya. Ini bukan yang saya bakas, ini bukan amplifier power amplifier yang kelas ya. Akan banyak sekali macam-macam power ini. Ada yang kelas D, kelas, pokoknya banyak sekali ya. Ini saya membahas masalah tegangan input dan output trafo mulai dari AC sampai DC ya. Seperti ini. Coba manual menggunakan 2 kapasitor untuk menjadi CT ya. Outputnya menjadi CT. Seperti ini. Nah, caranya seperti ini. 0 masuk ke sini. Antara kapasitor positif dan negatif ini kita jadikan satu seperti ini. Terus yang satunya ini sama tegangan, ada tegangan biasanya 0 itu ada yang tegangan paling tinggi 20 atau 18 ya, sama 18 volt. Seperti ini. Ini langsung nyambung ke sini. Terus yang satunya lagi dari sini. Seperti ini ya bentuknya. Ini trafo yang menggunakan 0, bukan CT. Untuk menjadi CT, outnya ini CT, terus ini output positif, terus keluar sini output negatif seperti ini. Ini output ya, keluar output CT.
seperti ini. Paham ya? Terus ada lagi, seumpama Anda merakit power 2 trafo menjadi 1 ya, untuk menambah ampere biasanya seperti ini. Seperti ini. 2 trafo untuk menambah ampere. Terserah Anda menggunakan berapa dioda, seumpama 2 kiprok atau 1 kiprok ya. Ini kalau 2 trafo kita jadikan 1, ini menambah ampere ya. Sebagai contoh ya, seumpama 1 kiprok kita taruh di tengah. Ini tegangan min, terus ini positif input seperti ini, kelihatan ya. Nah seperti ini. Ini 2 trafo seumpama 10 ampere. 10 ampere keduanya. Terus inputnya dari tegangan ini sama ya, tetap satu arah, 1 0 sama ini 1 seperti ini. Ini masuk listrik, ini juga masuk listrik. Seumpama tegangannya 20 00, bukan CT ya, ini saya bakar dari 0. Ini bisa Anda gabung 0 ini sama 0 ini masuk pada CT. Ini kita gandeng positif dengan negatif menjadi CT. Menjadi CT ya. Terus yang 25 ini keduanya masuk sini ya, input dari kiprok, terus yang satunya masuk sini, input kiprok satunya. Kemudian outputnya dari kiprok ini yang negatif masuk ke kapasitor negatif, terus yang positif masuk ke kapasitor positif. Seperti ini menjadi output. Menjadi output ya. Kalau tegangan 25 ini bisa keluar kurang lebih di bawah 40 volt ya, kalau menggunakan seumpama 4 kapasitor biasanya itu. Ini Anda menggunakan kapasitor dengan ukuran 50 volt ya. 50 volt biasanya itu 10.000 mikro untuk power amplifier. 10.000 mikro ya, 50 volt. Usahakan kapasitor yang bagus untuk power ya, power amplifier seperti ini. Jelas ya. Seumpama Anda menggunakan trafo CT ya, CT kan posisinya di tengah sini, CT seperti ini. Terus yang satunya 25 volt, terus satunya lagi bukan 0 ya, 25. Kalau CT biasanya seperti ini, 25. Bentar, seperti ini saya gambarkan lagi, saya singkat tadi videonya. Seumpama menggunakan 2 kiprok, terus kapasitor positif negatif, ini jadi satu seperti ini ya.
dua kiprok ya, input output, positif negatif positif. Batal aja seperti ini ya, menggunakan dua kiprok. Situ ini kita sambung pada situ ya, terus situ ini masuknya ke langsung pada kapasitor ya, kapasitor tengah ini menjadi situ. Terus 25 ini masuk ke kiprok satunya atau dioda satu, kan ini dua dioda ya, umpama menggunakan dua dioda seperti ini. 25 masuk ke input, terus yang satunya ini sama, ini masuk ke input seperti ini. Terus outputnya ini lihat ini ya, bisa kita jadikan satu, seumpama positif kita ambil satu bisa, terus yang negatifnya ini kita arahkan ke negatif satu juga bisa. Paham ya? Apakah ini kita kosongkan juga bisa, kita pakai juga bisa, kita sambung dengan yang kiprok satunya, kita sambung dengan ini, yang ini kita sambung dengan yang ini, seperti itu. Paham ya? Ini bisa keluar tegangan, kalau tapi tergantung dari kapasitornya ya. Seumpama kapasitornya seri atau menggunakan berapa 6 atau 4 kapasitor dengan ukuran yang sama ya, jangan sampai ukurannya berbeda-beda ya, ada yang kecil besar, nanti arus gelombangnya tidak bisa maksimal ya. Seumpama ada kapasitor yang lebih kecil, terus ada lagi yang lebih besar, itu kalau di power ukuran besar itu tekanan pasnya itu kurang ya, kurang full. Dan untuk menambah ampere dan tegangan ya, menjadi tegangan yang besar, dua trafo yang sama nilainya sama ya, jangan sampai nilainya beda ya. Kalau beda itu saya tidak bisa menjamin kemaksimalannya ya. Seperti ini ya, contoh seumpama menambah tegangan lebih besar, bisa keluar sampai 70 volt ya dari kapasitor ini. Situ kan ini trafo menggunakan situ ya, keduanya. Situ ini tidak kita pakai keduanya ini. Terus yang ini kita gandeng ke tegangan 25 sama 25 yang satunya ya, seperti ini ya. Terus yang satunya ini masuk ke kiprok atau dioda, ke input. Terus satunya lagi masuk ke input seperti ini. Terus yang satunya ini yang kita gandeng tadi, kita jadikan CT, langsung masuk ke CT ini menjadi CT ya. Nah seperti ini. Terus ini outputnya sama, masuk seperti ini. Nah, masuk seperti ini. Paham ya? Tanpa menggunakan situ ini bisa keluar 70 volt. Biasanya itu 4 kapasitor ya. Kalau di seri yang seperti ini kapasitor ya. Seperti ini. Ini positif, negatif, positif, negatif. Ini
jadi satu menjadi CT, menjadi CT seperti ini. Terus yang negatifnya keduanya ini seperti ini ya, negatifnya seperti ini menjadi CT, ini positif CT, terus satunya negatif. Ini 4 kapasitor kita seri atau paralel juga bisa, tergantung keinginan atau kebutuhan ya. Bukan yang pasti itu adalah menyara satu arus ya, seperti itu. Ini untuk tegangan CT kita kosongkan kedua trafo ini. Terus lagi yang saya bahas masalah ampere. Ampere itu bisa diukur dengan besarnya kumparan ya. Seumpama trafonya besar, pasti memiliki ampere yang besar. Terus ampere itu tidak bisa diukur tanpa beban ya. Seumpama tidak ada bebannya ya tidak bisa diukur ya. Kalau ada beban, ampere baru bisa diukur. Karena ampere itu ada 2 jenis. Ampere dari ukuran AC, ada juga ampere dari DC. Seperti itu ya. Mungkin bisa dipahami ya penjelasan untuk cara pasang trafo. Siapa tahu ini bisa bermanfaat bagi para pemula untuk merakit power amplifier atau merakit adaptor dan juga sejenisnya ya. Dan juga saya jelaskan lagi ada beberapa trafo untuk dipahami ya. Ini namanya trafo bulat ya. Kalau julukannya itu trafo donat. Seperti ini jenisnya. Lihat dari sini 28 volt 0 ini sama dengan CT ya. Terus 28 volt. Jadi kabelnya ada 3. Yang hitam ini 0, ini 28 volt, 28 volt. Terus satunya lagi ini untuk arus AC. Ini namanya trafo bulat atau julukannya trafo donat ya. Seperti ini. Ini trafo jenis ini biasanya langsung inti pada tegangan ya. Tidak terbagi-bagi. Seumpama tegangannya itu yang dibutuhkan berapa itu. Kalau power amplifier yang besar itu sampai 50 volt ke atas ya. Seperti ini bentuknya. Beda dengan trafo yang kotak ya. Bentar. Jenis seperti ini. Nah, ini kan ada beberapa output untuk rinciannya ya, 12, 18, 25, 35. Dan untuk lebih besar lagi sampai 45, ada yang 50 ya, 55. Seperti itu. Ini trafo 5 ampere. Untuk belakangnya juga ada jenis ini untuk tegangan listrik, yang ini juga output ya. Output tegangan 12 volt itu sampai 18 ya. Seperti ini. Ini bisa kita gunakan juga. Perlu dipahami ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk bagi para pemula. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau itu pasti ada 2 tegangan. Seperti 25 ini ada 2. Kalau 0 itu tidak ada ya, di sini bahkan 0. Bacanya itu 0. Terus angkanya itu outputnya berurutan ya. Satu apa ya namanya? Satu tingkat ya. Setiap langkah ini satu tingkat seperti ini. Yang kecil tadi. Nah, ini kan satu tingkat ini 0, 3 volt, 45 satu tingkat. Satu tingkat lagi 6 volt seperti itu.
Oke. Mudah-mudahan video ini bisa dipahami ya, khususnya bagi para pemula, jangan di-skip ya. Dan pesan saya, kalau Anda berniat atau memang berambisi ingin menjadi seorang teknisi atau seorang tutor ya, kalian lihat semua channel di YouTube, bisa Anda subscribe. Untuk apa? Untuk mencari sebuah ilmu dalam online ya, seperti itu. Untuk menambah wawasan kita, untuk menambah pengetahuan kita, untuk menimba ilmu ya, seperti itu. Bukan kok saya memaksa Anda untuk subscribe, tidak. Saya itu menyarankan Anda supaya pengalaman Anda atau pengetahuan Anda itu bertambah. Bukan cuma hanya satu guru, kalau bisa ambil semuanya, seperti itu ya. Seumpama terlalu berisik untuk di HP ya, Anda bisa loncengnya jangan ditombol. Untuk melihatnya sangat mudah sekali. Seperti ini ya, YouTube. Nah, lihat ini. Ini loncengnya jangan ditombol. Kalau Anda berising, yang pasti adalah bisa Anda subscribe supaya untuk menimba ilmunya ya. Seperti ini, kita lihat videonya, galeri di sini. Seperti ini. Ini channel saya ya. Ada video chatnya, seperti ini. Ini penting sekali buat kalian. Saya hanya menyarankan saja, kalau bermanfaat buat Anda ya Anda subscribe, kalau tidak bermanfaat ya lewatkan aja. Karena semakin banyaknya pengetahuan Anda, ya mungkin semakin bertambah ilmu Anda. Oke, sekian dari kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.